Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pertemuan ini kita akan melanjutkan menelaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, kitab yang di dalamnya dipaparkan tentang cabang-cabang keimanan atau bagian-bagian iman. Pada kajian terakhir kita sudah sampai cabang yang ke-11 ya, atau ke-10, beriman terhadap kewajiban mencintai Allah. Ini sudah 11, beriman terhadap kewajiban takut kepada Allah. Dan yang ke-13 adalah beriman terhadap kewajiban raja atau berharap hanya kepada Allah Azza wa Jal. 3 cabang iman ini bisa kita ringkas, yaitu mencintai Allah, takut kepada Allah, dan roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini oleh para ulama disebut dengan rokaizul ibadah, pilar-pilar ibadah, atau sebagian ada yang mengistilahkan dengan arkanul ibadah. Maka setelah kita telaah 3 cabang ini, insyaallah nanti saya tambahkan dari kitab yang lain penjelasan yang lebih memadai tentang 3 bagian yang disebutkan secara berurutan di dalam kitab ini. Baik, silakan dibuka halaman 23. Kewajiban terhadap beriman terhadap kewajiban takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman terhadap kewajiban takut kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman-Nya. Ini banyak sekali ayat-ayat yang dikutip oleh penulis Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Di antaranya firman Allah Ta'ala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ya. Jangan sampai orang beriman itu takut kepada musuh-musuh Allah, ya, sampai akhirnya meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Fala takhshawun nasa wakhshawun, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kamu kepadaku. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Wa hum min khasyatihi musyfiqun. Ini Allah menyifati orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Berdoa itu bisa memiliki 2 makna. Berdoa dalam arti memohon kepada Allah, memohon berbagai macam hajat, ya, kebaikan dunia dan akhirat, dan berlindung kepada Allah dari keburukan dunia dan akhirat. Ini yang sering kita kenal dengan doa, ya. Kita memanjatkan berbagai macam permohonan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu bisa bermakna doaul ibadah, ya. Kalau doa memohon kepada Allah berbagai macam hajat, itu istilahnya doaul mas'alah.
masalah, kita memohon kepada Allah. Ada satu lagi doaul ibadah, seperti solat yang kita lakukan ini doaul ibadah. Ya, puasa yang insya Allah sebentar lagi kita kerjakan itu masuk dalam kategori doaul ibadah. Karena dengan beribadah itu kita mengharap kepada Allah. Melalui solat kita mengharap ampunan. Karena di antara fadilah solat itu menghapus dosa. Jadi seakan-akan kita memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Cuman ini melalui amal-amal ibadah. Taib. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id, yang demikian itu adalah untuk orang yang takut akan mengharap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku. Ini semua ayat-ayat yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah tentang takut kepada Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian terhadap api neraka. Maksudnya selamatkan diri kalian, tangkallah diri kalian dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan separuh butir kurma. Ya, jadi kalau seandainya Anda punya separuh butir kurma, Rasulullah menganjurkan untuk disedekahkan sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Berarti ini motivasi yang sudah habis-habisan ya. Ya. Bagaimana kalau kan tidak ada ya orang mengasih sebutir kurma, itu nggak ada ya. Biasanya ngasih kurma itu seberapa? Oleh-oleh orang pulang umroh haji itu biasanya seberapa? Nah, 1 seset itu kap plastik kecil berapa biasanya? Berapa pasarannya berapa Pak? 3 itu berarti sudah 6 kali lipat ini ya. Kadang-kadang kita itu Masya Allah sering mengeremehkan hal-hal kecil ya. Kayak misalnya ngasih pisang goreng pisang goreng hitungnya apa? Sepotong ya, dengan teh hangat segelas. Itu kadang-kadang dalam pandangan manusia, masa ngasih cuman segitu, apalah artinya gitu ya. Betul ya. Akhirnya kita nggak kasih kan, karena menganggap itu terlalu kecil menurut hitungan kita. Padahal amal soleh itu dihitung per dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sepotong pisang, kalau pisang tanduk malah tidak sepotong ya, hanya 1/10 kali itu, atau 1/2. Ada yang pisang tanduk sekarang digoreng panjang-panjang itu kan berarti separuh ya. Nah, kalau dihitung pakai skala dzarrah itu berapa dzarrah? Udah miliaran kan. Dzarrah itu adalah, kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika tangan kita tempelkan di tanah, maka butiran-butiran debu itu adalah dzarrah. Ya. Dalam bahasa kontemporer, dzarrah itu atom, unsur atom itu loh, bukan kacang atom. Kalau kacang atom mau gede. Nah, Masya Allah, ini kadang-kadang yang membuat hidup kita ini minim kebaikan itu karena yang kecil-kecil begini nih kita. Nah, Rasulullah SAW juga mengkhabarkan seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari rizki yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal. Allah berkenan menerima dengan tangan kanannya dan dikembangkan oleh Allah sampai seperti gunung, padahal cuman sebutir. Ini maka apapun yang kita punya itu hendaknya kita manfaatkan untuk menyelamatkan diri kita dari azab Allah. Bahkan ini masih ada lanjutannya ini.
Kan kadang-kadang memang tidak punya ya, meskipun cuma separuh butir kurma, tidak punya. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Barang siapa yang tidak bisa mendapatkan separuh butir kurma ini, yang dia sedekahkan dalam rangka menyelamatkan diri dari api neraka, kata Rasulullah, kalau tidak mempunyai itu masih ada alternatif lain dengan kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, salawat, istighfar, tilawatul Quran, dan yang lainnya masih banyak pilihannya. Itu kalimat thayyibah ya. Bahkan kalimat thayyibah yang kita persembahkan kepada orang-orang yang kita ajak bicara, berbicara dengan ibu, dengan bapak, dengan istri, dengan anak, dengan sama orang, pilih kalimat-kalimat yang bagus ya, untuk menggembirakan orang yang kita ajak bicara, untuk menyenangkan. Ini kadang-kadang ada orang itu sudah tahu kalau tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan yang lainnya ya, itu adalah kalimat thayyibah, tapi dia lengah berbicara dengan orang tuanya kasar, berbicara dengan istrinya kasar, caci maki, kata-kata yang menyayat-nyayat hati, itu kadang-kadang gampang keluar. Padahal kita bisa mencari ganjaran dari Allah meskipun hanya dengan tutur kata yang bagus, untuk memuliakan, untuk menyenangkan, untuk menggembirakan lawan bicara kita. Tayyib. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa yang diketahui oleh Rasulullah? Kalau seandainya diketahui oleh umatnya, itu umatnya ini sedikit tertawa dan banyak menangis. Neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilihatkan oleh Allah keadaan neraka, dan beliau pernah berkata, belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada ketika diperlihatkan pada neraka itu ya. Tayyib. Meskipun kita tidak melihat neraka dengan mata kepala sendiri ya, tapi neraka itu sudah banyak dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah itu tidak pernah bohong, Rasul juga tidak pernah bohong. Ayat-ayat tentang neraka itu banyak, cuman masalahnya kaum muslimin jarang yang membaca Al-Quran. Sekalinya membaca kadang-kadang juga tidak faham ya. Baik, kalau kita ingin membayangkan dahsyatnya azab neraka, itu bisa merujuk kepada salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau menyatakan, "Inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati rajulun tahta akhmasi qadamaihi jamratan yaghli bihima dimaghuhu kama yaghli al-mirjalu bil kumkum." Rawahu Muslim. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seseorang di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara jahanam. Efek dari dua bara jahanam yang ada di bawah telapak kaki itu, bahkan akhmas itu sebenarnya bukan telapaknya ya, tapi lekukannya. Antum ada nggak lekukan kakinya? Coba periksa. Yang langsing-langsing itu ada, tapi yang gemuk biasanya flat, datar gitu ya, karena lemaknya berada di kaki. Ya, berarti kan itu tidak nyentuh kan di bawah lekukan telapak kakinya. Tapi efek panasnya itu menjalar sampai ke otak, mendidih seperti air yang direbus. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita membaca 3 kali, maka surga akan memohon kepada Allah, ya Allah, masukkan hambamu itu ke dalam surga ya, yang minta Allahumma inna nas'alukal jannah. Apalin ini doa, di samping doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ya, ditambahi Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kalau kita baca 3 kali, neraka juga memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan hambamu itu dari
neraka. Tapi jangan hanya doa tok. Doa dikombinasi dengan iman, tauhid, ya, iman, amal soleh, ya, tayyib. Dan Rasulullah menjelaskan adab, seringan-ringan adab ini ya. Ini kan kelihatannya ringan ya, tapi dahsyat banget kan. Nah, itu adabnya Abu Thalib. Antum kenal Abu Thalib? Paman Rasulullah. Baik banget sama Rasulullah, tapi qadarullah mati dalam keadaan tidak bertauhid. Kan Rasulullah dakwai menjelang kewafatnya itu, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan la ilaha illallah. Di situ ada Abu Jahal juga. Ya, Rasulullah mendakwai, Abu Jahal menghalang-halangi. Hei Abu Thalib, apakah kamu akan tinggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya Rasulullah tidak berhasil mengislamkan pamannya, karena memang hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan Rasul. Kalau di tangan Rasul nggak ada segelintir pun orang yang kafir. Kalau seandainya Rasulullah itu bisa membuka hati orang untuk menerima Islam, pasti orang-orang yang sudah didakwai oleh Rasulullah tidak mungkin tidak masuk Islam. Tapi hidayah sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pamannya yang lain yang bernama Al-Abbas, ya, bin Abdul Muttalib, pernah bertanya kepada Rasulullah, apa kamu itu nggak bisa nyafaatin pamanmu? Pamanmu itu baik banget loh sama kamu, dia marah demi membela kamu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau bukan karena syafaatku, dia ada di dasar neraka. Tapi karena syafaatku, maka dia ada di permukaan neraka. Makanya kalau kita belajar tentang syafaat, itu satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat itu hanya Abu Thalib. Itu pun syafaat Rasulullah tidak bisa mengeluarkan, hanya meringankan. Tapi meskipun ringan seperti itu, ya. Baik, ini ayat-ayat dan hadis-hadis yang diketengahkan di sini ya. Kita lanjut berikutnya, halaman 28. Beriman terhadap kewajiban roja hanya kepada Allah. Jadi cabang yang ke-12 yang dicantumkan di sini adalah ar-roja 'ala Allah, berharap kepada Allah. Ya, ini juga harus difahami dengan baik ya. Sebelum kita telaah ayat dan hadis-hadis yang dikutip di sini, halaman 28 ya, antum lihat penjelasannya itu. Kata ar-raja dengan mat panjang, ar-raja ya, artinya adalah harapan, yaitu keterkaitan hati untuk mendapatkan sesuatu yang disenangi dengan berusaha menempuh sebab-sebabnya. Keinginan untuk menggapai sesuatu yang diinginkan, yang dicintai, yang baik-baik ya, disertai dengan usaha, disertai dengan menempuh sebab-sebabnya. Bahasa ilmiahnya dengan ittikhadul asbab. Nah, masalah kita ini kadang-kadang harapan kita itu muluk-muluk, tapi tidak mau bersusah payah untuk melakukan sebab-sebab agar yang kita inginkan itu tergapai. Ini mirip dengan tawakal ya. Ada orang itu mempraktekkan tawakal begitu buruk, nanti dibahas sesudah ini ya. Dia berserah diri kepada Allah, dia menyerahkan usahanya kepada Allah, tapi tidak mau berikhtiar, tidak mau melakukan sebab-sebab. Ini orang malas berkedok tawakal ya. Maka istilah-istilah seperti ini, wahai kaum muslimin dan muslimat, itu harus difahami, harus dikaji. Apa itu tawakal, apa itu roja. Kalau ia tidak berusaha menempuh sebab-sebabnya, namun bersemangat mendapatkannya, dia termasuk orang yang tercela menurut syariat. Jadi kalau ada orang mengimpikan untuk meraih yang bagus-bagus, meraih ampunan, meraih rahmat, meraih ridha ya, tapi tanpa mau melakukan usaha atau sebab-sebab yang dia mendapatkan itu semua,
Seorang hamba dirahmati oleh Allah itu ada sebabnya. Seorang hamba dikutuk, dilaknat oleh Allah itu juga ada sebabnya. Seorang hamba mendapatkan ridha Allah itu juga ada sebabnya. Seorang hamba dimurkai oleh Allah juga ada sebabnya. Maka kalau kita menginginkan ridha Allah, menginginkan rahmat Allah, ya, jangan lupa kita harus menempuh sebab-sebabnya, dan itu umumnya penuh dengan perjuangan. Al-Hafidz Ibnul Jauzi berkata, Ibnul Jauzi, ya, ini punya kitab luar biasa, judulnya Talbis Iblis. Masya Allah, kita kalau membaca kitab Ibnul Jauzi Talbis Iblis ini, kita tahu prestasi iblis dalam menyesatkan manusia. Semua kena, ya, kalau tidak waspada. Ini bagus banget kalau dikaji, ada kitab Talbis Iblis, ya. Kalau kita ditanya iblis itu siapa? Musuh bebuyutan kita kan? Iya kan? Tapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana cara dia memperdaya kita. Nah, beliau punya ungkapan yang bagus tentang masalah roja ini. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya perumpamaan orang yang mengharap ampunan dari Allah, yang menggantungkan harapan dari Allah, ya, dalam masalah ampunan, tetapi ia tetap melaksanakan maksiat kepadanya, bagaikan orang yang sangat berharap untuk mendapatkan panen yang melimpah ruah, tetapi dia tidak menanam, ya. Mengharap anak tetapi dia tidak mau menikah. Kita memohon taufik kepada Allah, ya. Jadi misalnya kalau ada orang itu pengen mendapatkan ampunan dari Allah atau pengen masuk surga, tapi dia terus berbuat maksiat, ini diibaratkan beliau apa? Orang yang kepengen mendapatkan hasil panen yang melimpah tapi dia tidak menanam. Ini ada orang punya 10 hektar tanah subur banget, nggak mau nanam, ya, tapi dia berharap panen apa? Padi yang paling bagus apa? Rojo lele, ya, padahal dia tidak mau nanam, ya. Mana mungkin dia mau? Bahkan yang nanam aja kadang-kadang tidak mesti panen. Yang menanam saja belum tentu panen kan? Bahkan kadang-kadang seorang petani sore begini ini, Masya Allah, dia ke sawah, Masya Allah, lihat padinya sudah menguning, besok, wah, besok saya panen. Itu kadang-kadang besok dia ke sawah, ternyata sudah habis ludes. Kalau Allah menghendaki mudah bagi Allah, benar kan? Ada nggak kemungkinan seperti ini? Itu kalau dunia petani, ya. Kalau dunia orang yang mau nikah, besok itu mau nikah, Masya Allah, ya, dia sudah usaha kadang-kadang tenda itu sudah dipasang, ya, sudah, tamu undangan sudah disebar, ya, tinggal nunggu jam. Gagal. Ada nggak begitu itu? Banyak, ya. Gagalnya apa sebabnya? Dalam perjalanan pengantinnya mengalami kecelakaan, tewas. Mungkin nggak? Mungkin. Atau berubah pikiran, kabur dia, nggak mau datang. Mungkin nggak itu? Mungkin. Ya, maka tolong, kita itu bukan penentu hasil usaha kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Sehebat apapun seseorang, tidak mungkin sampai posisi sebagai penentu. Kita semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasil usaha kita itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang lengah, ya. Ya. Beberapa hari yang lalu itu ada kecelakaan mobil-mobil premium. Sudah pernah saya ceritain belum itu? Belum, ya. Untuk diambil pelajaran aja, kadang-kadang orang itu Masya Allah baru mengendarai mobil baru, kemudian ada fitur-fitur keselamatannya, ya, remnya ABS, kemudian ada apa itu, bahasa Arabnya wisada hawaiyah, airbag, yang kalau apa namanya, atau mungkin dia beli mobil yang sudah lolos uji apa namanya, uji apa itu, dibenturin itu, ya kan, semuanya sudah oke semua, dia lupa
bahwa mobil seperti ini tidak menjamin keselamatan. Ya, keselamatan itu Allah yang menentukan. Beberapa bulan yang lalu, belum lama lah, itu ada Hyundai yang gede itu, Palisade namanya ya. Tulisannya segitu, saya nggak tahu bacaan yang benar gimana. Bos Indomar itu beli mobil itu 1 miliar lebih. Ya, baru 3 hari atau berapa gitu jalan di tol. Qadarullah, ada kontainer itu ternyata penyok juga ketimpa kontainer. Mungkin produsennya itu nggak mengantisipasi ya. Itu contoh mobil baru, Masya Allah. Kenapa bisa terjadi? Allah menghendaki demikian. Kita jangan lengah ya. Makanya keluar dari rumah itu baca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apapun mobilnya, bahkan kalau tidak mobil ya, jalan kaki sekalipun Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau kita ingat Allah, kita diingat oleh Allah. Orang itu kalau diingat oleh Allah ya salah satunya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini jangan seperti ini ya. Rojaknya melambung tapi tidak mau melakukan asbab. Ada ungkapan yang berbahaya. Mungkin antum juga sering dengar. Ada orang mengatakan begini, masuk surga itu bukan karena amal tapi karena rahmat Allah. Ya, benar ya. Dengarkan ungkapan itu. Antum merasa ada yang janggal enggak ini? Merasa ada yang janggal enggak? Saya ulangi lagi, masuk surga itu bukan karena amal tapi karena rahmat. Ditangkap sekilas, difahami asal-asalan, terburu-buru, berarti amal tidak penting. Itu kan kesimpulannya. Orang yang punya prinsip begini nanti menjatuhkan orang-orang yang taat. Rajin sholat belum tentu masuk surga. Ini kadang-kadang yang menyampaikan agama ini nggak tuntas gitu loh. Padahal kalau kita baca Al-Quran, berapa ayat yang menjelaskan bahwa surga itu jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Nah, silakan makan, minum dengan lezat dengan sebab apa yang kalian lakukan dulu, iman dan amal soleh. Nah, ini memadukannya bagaimana ikhwatal iman? Ini mestinya jangan dipisahkan. Bahkan rahmat Allah itu tidak mungkin diberikan kepada orang yang kafir, orang yang ahli maksiat, orang yang durhaka. Ya, benar kan? Berarti yang benar itu masuk surga itu semata-mata bukan karena amal. Amal tetap penting, tapi kita juga tetap harus mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jalur untuk mendapatkan rahmat itu taat. Wa atii'ullah wa atii'ur rasul la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul supaya kamu dirahmati oleh Allah. Ini dipisah. Sehingga orang-orang yang punya faham ini bergelantungan dengan tali rahmat ya, untuk mengharap ampunan, sementara kadang-kadang dia tetap berkubang maksiat. Itu bahayanya ya. Mestinya itu harus dipadukan. Jangan hanya mengandalkan rahmat tanpa amal, juga jangan hanya mengandalkan amal sampai rupa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beriman terhadap kewajiban roja kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti karena dahsyat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, ya hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, berbuat zalim, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Larangan berputus asa dari rahmat Allah berarti perintah apa? Sebaliknya,
yaitu raja, mengharapkan rahmat Allah. Maka ayat ini dikutip di sini karena ada larangan berputus asa. Kalau berputus asa itu sudah berarti sudah pupus rojaknya, sudah tidak ada, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Juga ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Coba antum perhatikan ya. Ayat sebelumnya tadi surah Az-Zumar 51 itu Allah berfirman innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tapi ayat berikutnya An-Nisa 48 yang dikutip innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Lah tadi ayat yang pertama menyatakan Allah mengampuni, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, ini kok ayatnya mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini yang benar yang mana? Nah, begini-begini ini seharusnya kita itu faham ya. Kalau ada orang yang menyanggah, kalau misalnya ada orang yang cuman berpegang pada ayat yang sebelumnya tadi, semua dosa diampuni oleh Allah, berarti termasuk syirik kan? Tapi yang satu lagi mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Begini cara mengkompromikan gimana dua ayat ini. Nah, ayat yang pertama tadi itu fi haqqit taibin, bagi orang yang bertobat tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus dan tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah ya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah melalui taubatan nasuha. Semua dosa diampuni termasuk syirik. Kalau pelakunya taubatan nasuha dapat ampunan. Munafik, orang yang pura-pura Islam, dia bertobat, dia berubah menjadi mukmin sejati, dia akan dapat ampunan kemunafikannya. Orang kafir bertobat, taubatnya orang kafir apa? Masuk Islam. Itu menurut keyakinan kita kan? Karena apa? Karena orang di luar Islam itu kafir. Maka kalau dia bertobat dari kekafirannya harus masuk Islam. Tapi kalau orang itu berprinsip semua agama sama, pemeluk-pemeluk orang di luar Islam itu bukan orang kafir, antum tanyakan kepada dia yang punya pendapat seperti itu, taubatnya orang di luar Islam itu gimana? Nah, taubatnya orang kafir itu masuk Islam, ya sudah, selesai. Nah, untuk ayat ini dan yang semakna ya, karena ini bukan hanya di 48 saja, bukannya di An-Nisa, di ayat yang lain juga ada. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu fi haqqi ghairit taibin. Untuk orang yang sampai mati dia tidak bertaubat dari syiriknya, tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau tidak diampuni berarti konsekuensinya apa? Hah? Orang musyrik berarti konsekuensinya kalau dosanya tidak diampuni apa? Masuk neraka. Berapa lama? Selama-lamanya. Ya, maka ada 3 dosa: syirik, kufur akbar, nifaq i'tiqadi. Ini kalau kaitannya dengan neraka, 3 dosa ini menyebabkan khulud finnar, kekal di neraka, dengan catatan pelaku-pelaku dosa ini sampai mati dia tidak bertobat. Berarti dengan kata lain mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan munafik. A'adanallahu jami'an min hadhihi dzunub. Semoga Allah menjaga kita semua dari dosa-dosa ini karena kita pengen masuk surga. Taib. Kemudian hadis yang dikutip dalam masalah ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahad."
Seandainya seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari siksanya, siksa yang ada di sisi Allah itu dahsyat. Tidak ada seorang pun yang mengharap surga sama sekali. Seandainya orang-orang kafir mengetahui apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa rahmatnya, ya, mereka tidak akan ragu atau tidak akan putus asa dari surganya sama sekali. Rahmat Allah itu dibagi berapa bagian? Antum pernah dengar enggak? 100. Yang satu bagian itu dikucurkan di dunia ini. Sampai-sampai bagian dari satu rahmat ini seekor kuda ya, ketika kakinya itu hendak menginjak anaknya, itu diangkat supaya tidak mencelakai. Itu bagian dari satu rahmat. Ya, nggak habis-habis kan sampai hari ini. Ibu-ibu, namanya kaum wanita itu, Masya Allah, melahirkan 10 anak tidak bosan-bosan. Masih ada kasih sayangnya untuk anak yang ke-10. Bahkan kadang-kadang anaknya 15. Orang-orang tua itu yang bertanggung jawab tidak ada lelahnya, ya, karena rasa sayangnya kepada keluarganya dia banting tulang untuk menafkahi. Masya Allah. Satu rahmat ini diantara juga kasih sayang yang terjadi di antara sesama mukmin, ya. Itu satu, cuman satu. Nah, yang 99 bagian itu disimpan di sisi Allah di akhirat untuk orang-orang mukmin. Masya Allah. Itu gimana nikmatnya orang beriman di akhirat, ya. Satu bagian saja nggak habis-habis. Binatang, manusia, ya, saling menyayangi satu dengan yang lain. Nah, sementara kalau kita bicara neraka itu panasnya berapa kali lipat dengan api dunia ini. Kan api di dunia ini yang digunakan untuk keperluan kehidupan manusia ini sepanjang dunia itu cuma satu bagian kan dari 70 api neraka. Berarti lebih panas berkali-kali lipat. Makanya tadi saya sebutkan adab yang paling ringan penghuni neraka itu seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seseorang di bawah telapak kakinya diletakkan bara jahanam, efek panasnya itu menjalar sampai ke otak, kemudian mendidih. Kalau kita kembangkan lebih jauh lagi, ya, siapa di antara antum yang ada jaminan, sudah dapat jaminan masuk surga? Kalau Abu Bakar antum yakin kan dijamin masuk surga kan? Berarti persoalan surga dan neraka ini persoalan apa? Misteri, teka-teki. Ya Allah, ini nanti gimana saya? Saya yakin ada surga dan neraka, tapi tidak ada jaminan bahwa saya ini masuk surga. Berarti harus ketar-ketir, jangan-jangan kita ini masuk neraka. Nah, ketar-ketir kita dari neraka, kemudian keinginan kita yang kuat untuk masuk surga, ini seharusnya memantul di dunia ini. Sabar, menekuni amal-amal menuju surga. Jangan orang itu kepengen masuk surga tapi getol banget menekuni amalan-amalan yang menghantarkan ke neraka. Di antaranya apa? Amalan yang mendekatkan ke surga. Yang pertama tentu iman yang sahih. Unsur iman yang paling utama itu tauhid. Tauhid itu disebut miftahul jannah. Kemudian amal ibadah apa yang ini menghantarkan ke surga? Salat 5 waktu. Ya. Bahkan ahli neraka itu ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Jawaban yang pertama apa? Qalu lam naku minal musallin, enggak salat. Wa lam naku nut'imul miskin. Berarti pelit ini, ya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya, berkumpul dengan orang-orang yang suka berbicara yang tidak baik, membicarakan kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kebangkitan, enggak percaya dengan hari pembalasan. Ya, hatta atanal yakin, sampai kami mati. Ya, tapi yang disebutkan pertama dari sederet dosa yang menyebabkan mereka dimelemparkan ke neraka itu yang disebut pertama adalah lam naku minal musallin. Ya. Atau kalau kita tilik di sisi yang lain, ketika Allah menghabarkan penghuni surga, itu selalu melibatkan sholat.
Ya kan? Libatkan salat. Awal surah Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan sifatul muttaqin, yang klimaknya Allah berfirman ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada salat gak di situ? Kalau kita runut dari awal, sifatul muttaqin, ada salat ada enggak? Apa enggak? Ada kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, kalau ada orang kepingin ahlil jannah, dia tidak pernah salat, berarti jalannya belum benar ini. Keinginannya sudah benar tapi tidak selaras dengan keadaan dia tidak salat. Atau yang lebih jelas lagi, surah Al-Mu'minun. Ketika Allah mengkhabarkan qad aflahal mu'minun, sifat pertama yang disebutkan apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian beberapa sifat yang lain, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun, ditutup juga dengan salat. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Dibuka oleh Allah, diawali dengan sifat terkait dengan salat, khusyuk salatnya, ditutup oleh Allah dengan orang yang selalu menjaga salatnya. Baru dinyatakan oleh Allah ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ya. Ini jadi kalau kita berbicara tentang azab Allah, tentang kenikmatan Allah yang ada di akhirat, tentu kita orang-orang beriman ingin terhindar dari azab tersebut dan ingin masuk surga. Nah, keinginan ini harus dikombinasi dengan tadi melakukan sebab-sebabnya. Secara global, iman dan amal soleh, atau taat kepada Allah dan Rasulullah. Atau ada satu kata yang mewakili semua ini, apa? Yang kalau hari Jumat sering ditausiahkan di takwa. Udah, antum mau katakan takwa monggo, antum katakan taat kepada Allah dan Rasulullah, terserah. Banyak ungkapan ya yang tidak bertentangan satu dengan yang lain. Alhamdulillah. Nah, ini 3 cabang ini sudah selesai ya, sampai cabang yang ke-12. Tadi saya janji akan saya tambahkan dari kitab Tahdhibu Tashilil Aqidah Islamiyah. Tapi ternyata waktu sudah Isya, maka untuk pertemuan yang akan datang insyaallah saya bacakan. Ada beberapa halaman tentang masalah ini. Bagus untuk kita baca penjelasan masalah ini supaya kita dapat ilmu yang lebih luas. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.